عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين والجميع الأولياء والصالحين والجميع العلماء المحققين والجميع العلماء رب الله والجميع آبائنا وأمهاتنا مشايخنا ومعلمينا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وجسم روح الخير وجسم أخلاق سير النبي وللنبي بكرمة سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه اللهم صل عليه اللهم صل عليه اللهم صل عليه اللهم صل على سيدنا محمد بسر النبي وللنبي بكرامة سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل على جميع العالم. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد إمام العرب والعجم وعلى آله وصحبه بنبيع العلوم والحكم. أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kembali kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan dan kesehatan serta inayah dan taufik hidayahnya, kita melangkahkan kaki bersama-sama di tempat yang sederhana ini. Mudah-mudahan menjadikan keberkahan bagi kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, karena Allah memberikan hidayahnya kepada kita, maka kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tanpa hidayah, tanpa kudrat iradat Allah, maka kita tidak sampai ke sini. Karena masing-masing kesibukan kita, waktu kita yang banyak terpakai kepada yang lain, maka kita menyempatkan waktu di sini berarti Allah menghendaki suatu kebaikan bagi diri kita. Nah, itu yang kita harus berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kita aturkan kehariban junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta zuriat beliau, ahlu bait beliau, keluarga beliau, serta sahabat beliau dan orang-orang yang mendapati beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai akhir zaman nantinya. Kita juga bersalawat atas mereka.
dan kita mensalawati diri kita juga. Nah, dalam artian kita bersalawat itu mendoakan keselamatan bagi kita di dunia dan akhirat. Itu. Jadi kayak apa bersalawat kepada diri sendiri ya. Sedangkan kita tiap hari bersalawat kepada Rasulullah, bersalawat kepada sahabat Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, kita bersalawat kepada diri pernah enggak? Nah, kalau pada pernah salawat itu Allahumma shalli wa sallim alayya misalnya. Aku bersalawat kepada diri seseorang. Nah, dengan wasilah bil wasilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mensalawati, mentashlimi diri kita sendiri dengan keselamatan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagaimana ucapan-ucapan ulama terdahulu atau orang-orang tua berhari, ada suatu pepatah-pepatah yang menjadikan kesaktian seseorang dengan kalimat-kalimat yang sebenarnya secara dipikirkan kadang masuk akal kalimat tersebut. Tetapi di akhir kalimat itu ada berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, berkatnya itu yang kita ambil. Nah, mudah-mudahan kita semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung saja kita membuka kitab kita. Saya baca mata. Halaman 11. Halaman 11. Yaitu sekitar berapa baris ini? Sekitar 9 baris di bawah. Dari atas 9 baris. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Fana bi sifatillah dan baqa bi sifatillah. Fana di dalam sifat Allah dan baqa dengan sifat Allah. Dan memberitahu Allah Ta'ala akan dikau pada ketika itu akan segala rahasia sifatnya yang mulia. Apabila seseorang sudah disabitkan mengerti dengan fana fi sifatillah, lenyap dalam sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kita sudah belajar, sudah mengetahui, sudah membaca bahwasanya sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang bagaimana. Kemudian maka bisa kita mensifati daripada sifat-sifat yang banyak itu fana di dalam diri kita. Dan baqa'u bi sifatillah, kekal dengan sifat Allah. Bila keduanya ini bergandengan, sudah bergandengan, fana'u bi sifatillah wa baqa'u bi sifatillah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan, akan segala rahasia sifatnya yang mulia itu. Jadi kalau sudah paham, ada dihidayahi Allah, kita wajib menuntut tapi tidak wajib mendapat, karena mendapat itu terserah Allah. Itu sifat harus atau terserah Allah, sifat harus yang satu. Di dalam sifat 20, sifat wajib 20, mustahil 20, harus satu, harus itu terserah maksudnya. Mungkin segala sesuatu terserah Allah, hendak mematikan, hendak menghidupkan, hendak mendapatkan atau tidak mendapatkan, atau mencepatkan dapatnya hidayah atau melambatkan dapatnya hidayah, terserah Allah. Yang penting wajib tuntut. Syahdan pada makam baqa al-baqa, pada makam al-baqa yakni makam tauhidus sifat, inilah kesudahan yang diharap dan yang dimaksudnya dan yang dicita-cita dan yang dituntut
Dan pada maqam tauhidus sifat inilah kesudahannya sampai daripada kebanyakan daripada segala anbiya dan awliya. Apabila sampai kepada maqam tauhidus sifat, apalagi sampai kepada maqam fi sifatillah, fana'u fi sifatillah dan baqa'u fi sifatillah, maka itu maqam para anbiya dan aulia Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang wali itu sampai ke situ pemahamannya. Tetapi dan aulia, dan tiada yang melampaui akan maqam ini melainkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Segala anbiya dari Nabi Allah Adam alaihissalam sampai Nabi kita penutup yang 140.000 nah, Nabi dan Rasul. Nabi 24.000 yang Nabi dan Rasulnya, dan 25 yang wajib diketahui yang ulul azminya. Ada 5 kah 4 kah? Nah itu semuanya tidak bisa melampaui daripada maqam Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi kita tuh sampai ke hadirat Allah secara mi'raj beliau. Nah, sedangkan Nabi Musa alaihissalam aja hendak mendapati Allah azza wa jalla itu di gunung Tursina, pecah gunung Tursinanya, beliau pingsan hendak melihat karena tuntutan daripada kaumnya Bani Israel waktu itu, hendak melihat Allah Bapa. Hanya dibukakan hijab aja, belum dilihatkan hijabnya, jadi buka pecah gunung sudah. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai berhadapan, tapi kadang kalau digambarkan apakah berhadapan atau bagaimana, jangan seperti itu, karena Allah Subhanahu Wa Taala tunggal itu tidak bisa berhadapan karena kada bertempat. Allah Subhanahu Wa Taala tidak punya tempat dan tidak punya waktu atau masa, kada mempunyai waktu dan masa. Karena kalau beliau Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai tempat, berarti seperti makhluknya. Kalau dia mempunyai masa atau waktu, maka dia seperti makhluknya juga. Sedangkan Allah bersifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Nah, berbeda dengan ciptaannya. Makanya kita dari awal tadi kan, dari tauhid, dari sifat 20 kada kawa sampai kepada makam fana'u bi sifatillah dan baqa'u bi sifatillah kalau kada melewati sifat 20 dulu, kecuali orang yang tajrid tarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Syahdan faedah tajalli itu memandang ia akan sifat dengan tajrid. Nah, dengan tadrij artinya satu kemudian maka satu persatu dulu, begamatan pelan-pelan hanya sampai ke makam itu. Kada kawa langsung, apalagi kita orang awam, kada kawa hendak memahami mengerti tentang Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa langsung, harus satu persatu, harus belajar dulu seperti orang awam kayak kita ini. Ya kalau amun kada belajar, kalau pian mungkin sudah pernah belajar sebelum-sebelumnya, sebelum di sini pernah dari sifat 20 sampai ke makam-makam yang lain, sampai kepada tingkatan yang lain. Itu belajar namanya dari awal, dari sifat 20 tadi, wujud, idam, baka dan lain sebagainya. Karena setengah daripada tajalli sifat itu terlebih keras daripada setengah yang lainnya, dan lagi pula supaya tamkin. Nah, tamkin itu kokoh atau kuat. Nah, mantap tamkin. Dan tetap ia dengan yang satu itu, dan manakala tamakun dan tetap dengan yang satu itu, niscaya hasillah daripadanya kuat bertambah-tambah, supaya dapat ia menanggung akan tajalli zat. Karena tiada kuasa seseorang menanggung akan tajalli zat itu sebelum lagi tamkin dan tetap pada tajalli segala sifatnya. Tidak bisa kita bertajalli kepada zat Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui tajalli sifat dulu. Tajalli af'al, tajalli asma.
Kita hendak memandang Allah Subhanahu wa taala si zat. Kalau kada tahu sifatnya bagaimana? Kalau tidak tahu namanya bagaimana? Kalau tidak tahu af'al pekerjaannya bagaimana, perbuatannya? Bagaimana kita memandang zatnya Allah Subhanahu wa taala? Ya Allah. Sifatnya harus tahu dulu. Kamu kada tahu kan mana orangnya? Asmanya, namanya nang mana dulu? Allah ajakah? Sedangkan nama Allah banyak. Ulun ulang sedikit, pian memanggil ulun ini ngaran ulun Jemal ya asma berarti. Asma ulun Jemal. Nah, Jemal. Pian panggil misalnya ngaran Om Bidin nih. Bidin ya, tapi menunjuk waduh ulun. Hakun kada ulun meheran, hakun kada. Kada tahu, kada pura-pura kada tahu ai. Dikira salah penglihat kah kena ya Allah? Karena lain nama. Sifatnya bagaimana lagi? Kita belum kenal orangnya. Tahu namanya aja, sifatnya kada tahu, wajahnya belum pernah melihat. Yang mana orangnya padahal di hadapan sampingnya ya orangnya. Tapi kada tahu, cuma tahu di nama aja. Tahu di nama aja. Kada bisa juga manggil. Kada tahu kau, dikira nama orangnya. Pekerjaannya apa? Jadi mengetahui mengenal Allah Subhanahu wa taala itu harus mengetahui daripada sifat asma dan afal Allah Subhanahu wa taala, baru tajalli zat nantinya mengenal zat Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, itu gambarannya gitu kan. Tuh. Wadah apa ini? Kotek-kotek apa? Sangkotek loh. Nah, bisalah kita memanggil itu Brunis. Ini Brunis ya. Mau lah ini Brunis kan? Lain kok. Karena lain namanya. Kita panggil Allah Subhanahu wa taala dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala, mau kada beliau mengabulkan hajat kita. Nah, Brunis sifatnya hitam, warnanya manis. Kalau ini sifatnya apa? Sifatnya masin. Belain sifat. Begitu pula dengan Allah Subhanahu wa taala. Harus mengetahui sifat asma dan af'al Allah baru tajalli zatnya. Karena tiada kuasa. Nah, terus. Dan tetap pada tajalli segala sifatnya di dalam hati, maka apabila sampailah seseorang itu kepada makom ini, niscaya jadilah ia khalifah Allah Ta'ala di dalam bumi ini. Dan menjadikan Allah akan dia itu ganti pada meluaskan segala hukumnya pada segala hambanya, seperti Nabi Allah Adam alaihissalam menjadi khalifah pada segala alam ini, seperti firman-Nya yang tersebut di dalam Al-Quran, wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan tatkala berfirman Tuhanmu maka segala malaikat kepada segala malaikatnya bahwasanya aku hendak menjadikan di dalam bumi itu akan seorang khalifah. Khalifah itu pemimpin namanya, yakni yang mengganti akan daku pada meluaskan pada hukumku, artinya mengajarkan hukum Allah Subhanahu wa taala di dalam bumi. Maka diutus, maulah Allah Subhanahu wa taala langsung turun ke bumi. Kalau bukan utusan-utusannya, Rasul itu artinya utusan. Mulai Nabi Adam sampai Nabi kita, utusan namanya, supaya mengajarkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri terlalu mulia untuk mengajarkan kepada makhluk. Terlalu agung Allah Subhanahu wa taala. Hancur diri kita kalau Allah Subhanahu wa taala bernampak di dunia. Tidak mampu kita, makanya diutus para utusan supaya sama. Manusia adalah nabi dari bangsa jin? Ada. Adakah nabi dan rasul itu dari bangsa binatang? Tidak ada. Selain daripada manusia. Utusan itu dari manusia aja. Ana basyarum mislukum yuha ilayya, jar nabi kita di dalam Al-Quran. Aku ini manusia biasa sebagaimana kamu juga, kecuali yuha ilayya,
Nah, kecuali aku ini dilebihkan dengan wahyu yang diturunkan kepadaku untuk meluaskan syariat Allah Subhanahu wa taala di bumi. Nah, yakni yang mengganti akan daku pada meluaskan pada hukumku di dalam bumi, maka tiada menjadikan ia akan khalifahnya, melainkan bahwa mengajari akan dia segala asma sekaliannya, seperti firman Allah Ta'ala, wa'allama Adam al-asma'a kullaha, dan telah mengajari Allah Ta'ala akan Nabi Adam segala nama-nama sekaliannya, dan lagi menunjuki ia pada ketika itu akan barang yang sesat, dan lagi mengetahui akan segala perkara sekalian, sama ada nyata atau tersembunyi, dengan pengajaran daripada Allah Ta'ala. Karena jadi khalifahnya, seperti kata setengah arifin billah, man ya'rifullah la yakhfa alaihi syai'. Nah, man arafallah la yakhfa alaihi syai'. Barang siapa mengenal ia akan Allah dengan sebenar-benar pengenalan, niscaya tiada terlindung atasnya sesuatu jua pun. Jadi Nabi Adam alaihissalam hendak diutus ke dunia ini diajari oleh Allah Subhanahu wa taala dulu nama-nama segala sesuatu. Nah, sesudah diciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam, ditanya oleh malaikat. Jar malaikat kelihatannya manusia biasa aja tuh, sedangkan malaikat terbuat dari nur nih, cahaya. Nah, apa kelebihannya? Maksudnya seperti itu. Apa kelebihannya Nabi Adam nih? Jar Allah Subhanahu wa taala, coba tunjukkan nama-nama segala sesuatu. Nah, dibilangi oleh Nabi Adam, ini daun, ini pohon, ini tanah, dan lain sebagainya sampai detik. Oh, berarti itu khalifah. Oh, tahu. Wa'allama Adam, diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagian para ulama, sebagian para ahli sufi dan para wali itu berkata, nah, man arafallah la yakhfa alaihi, barang siapa kenal dengan Allah dengan sebenar-benarnya, maka dia tidak tersembunyi daripada sesuatu pun. Contoh para wali. Para wali itu melihat yang di dalam tanah, melihat yang di jauh, melihat yang tersembunyi, melihat. La yakhfa alaihi, tidak ada terdinding baginya. Melihat di dalam hati manusia, kau melihat. Pikirannya tahu membaca itu. Banyak duduk kita kayak mana. Contohnya kayak ulun dahulu pernah kepada Habib Sulaiman bin Daud orang sidin waktu itu. Nah, daerah Belangan. Dalam hutan sidin berdiam. Orangnya tinggi besar, orang Arab tapi anak putih orangnya. Memang wali bang. Datang ke situ, ini perihal hati ini sudah hendak bertanya nih. Perihal hati ini hendak minta duit, benar kisahnya. Kisahnya waktu itu hendak mencari harta. Hendak minta duit. Karena mendengar-dengar kisah desas-desus, ada seseorang batubara yang merugi, banyak bangkrut. Datang kepada sidin langsung mengambilkan duit sekutak. Nah, bayar hutang ikam batubara bangkrut, tambahi lagi bagian usaha. Banyak datang tadi. Wah, mendengar kisah itu datang aja sana. Datang aja sana motor. Datang aja motor. Duduk sudah sini duduk sini. Orang duduk. Doai banyak juga kan, botol. Ada laus datang di binian. Duduk juga. Karena namanya di binian tuh pasti bedahulu ya, nyeletok bedahulunya. Kita ini kan beradab juga kan. Datang binian. Ano bipai ini. Langsung sidin jawab. Jawab sidin. Ternyata jawaban sidin tuh karena yang punya kita hendak ditanyakan itu sudah. Karena binian tadi kena juga. Dasar wali memang di kita ini. Nah, akhirnya kita doanya lagi, ada mampu lagi untuk bertanya. Minta banyak jawabannya, doakan ulunlah selamat dunia akhirat, itu aja lagi. Nah, berarti tahu dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang wali itu kasab maksudnya. Nah, seperti itu. Salah satu.
Jadi man arafallah la yakhfa alaihi syai'. Dan lagi menganugerahi Allah Ta'ala akan dia itu akan ilmu laduni, yaitu ilmu yang diilhamkan Allah Ta'ala kepada hati hambanya dengan tiada wasitah mengambil talqin daripada masyayikh, yaitu ilmu yang tetap, yang tiada boleh hilang dan lupa. Maka orang itu mempunyai ilmu itu dinamakan alim, orang alim yang sebenarnya. Ilmu laduni itu yang dititipkan Allah langsung. Misalnya kita bertakun tadi, bertanya pada beliau, tanpa sidin belajar kita sudah tahu jawabannya. Langsung kalamnya daripada kalam Allah. Mendengarnya samanya daripada sama Allah. Besarnya dari besar Allah. Semuanya sudah tertata sudah. Terus seperti kata Abu Yazid Al-Bustami qaddasallahu sirrah dan lainnya, bukannya orang yang alim itu orang yang menghafazkan ilmunya dan daripada kitab, ilmunya daripada kitab, apabila lupa ia akan barang yang dihafazkan itu, maka jadilah ia jahil. Dan hanya saja orang yang alim sebenarnya itu yaitu orang yang mengambil ia akan ilmu daripada Tuhannya pada barang waktu yang dikehendakinya dengan tiada sebab hafaz dan daras. Maka orang itulah yang dinamakan al-alimul rabbani, dan orang itulah yang diisyaratkan di dalam firman Allah Ta'ala, wa 'allamnahu min ladunna ilma. Jadi orang yang alim sebenarnya itu bukan seseorang yang belajar. Maksudnya belajar menghafal gitu kan. Ilmu ini dihafal. Kalau hafalannya hilang, dia jadi jahil. Jahil itu berarti kan ingat lagi. Sedangkan orang yang alim sebenarnya itu tanpa menghafal sudah tahu. Tahu jawabannya. Ilmu laduni. Langsung diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jawaban. Tanpa dihafal-hafal. Orang alim rabbani namanya. Kalau orang alim fikih banyak kan? Orang alim fikih itu belajar dulu masalah hukum, masalah dan lain sebagainya. Apalagi masalah orang yang tahfiz itu nah. Itu kan dia menghafal aja. Gawiannya mau talaah kan menghafal. Nah, kalau dia kada diingatkan oleh Allah, lupanya sudah. Jadi jahilnya sudah. Nah, itu alim biasa aja. Kalau orang alim yang sebenarnya yaitu, makanya ada gelaran al-alimul allamah al-arif billah. Orang yang mengenal betul-betul kepada Allah, itu yang disebut alim rabbani namanya. Wa 'allamnahu min ladunna ilma, jar Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an itu surah Al-Kahfi. Dan kami ajarkan dia akan ilmu daripada kami, langsung Allah yang ilhamkannya. Yakni dengan tiada wasitah, dengan belajar, dan setengah ilmu itu dengan wasitah belajar, tanpa belajar maksudnya. Kepada makhluk, kepada yang demikian itu tiada dinamakan akan dia ilmu laduni, tetapi ilmu laduni itu yang terbuka pada rahasia, pada sir hati, di hati, daripada tiada sebab yang menghasilkan akan dia. Pada kharaj kata Abu Yazid Al-Bustami kadasar sirahu, bagi segala ulama az-zahir yang biasa maksudnya. Sampai situ dulu lah. Nyaman membatasi. Jadi ulama zahir dengan ulama batin itu berbeda. Ulama zahir yaitu ulama yang belajar, yang menghafal pelajarannya. Kalau lupa pelajarannya maka dia jahil. Kalau ulama batin dia daripada ilmu laduni yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sampai situ dulu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekarang kita pikir kita sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pikir halaman 38. Nah,
38 ke 9. Luqattah sudah. Halaman 40 bab 2. Halaman 40 bab 2. Laqitun. Laqitun itu maknanya artinya mendapat kanak-kanak yang dibuang dan tidak diketahui siapa walinya. Bapak mamanya ada tahu. Jika mendapat kanak-kanak yang demikian di tengah jalan atau di pintu masjid atau di manakah bak sampah misalnya nih, hidup masih nih si bayi atau si kanak-kanak nih, diwajibkan atas kifayah di dalam kampung. Berarti nih hukumnya fardu kifayah. Misalnya ada kanak-kanak nih dibuang orang tengah pinggir jalan kah, kalau di tengah jalan lo kejerupak orang ya Allah mati si anak tadi pinggir jalan misalnya, atau dekat pintu rumah kan taruh orang nih, maka itu hukumnya fardu kifayah untuk memeliharanya sekampungan. Kalau dibiarkan aja, masing-masing melihatkan aja, taruh sana. Padahal hendak banyak anak sudah aja. Saya kong lagi aku kan ada berduit. Misalnya nih, masing-masing mengelak pada hendak memelihara, maka atau kepercayaan. Dannya itu diusahakan oleh ketua kampung. Artinya kepala desa. Kepala desa pertama yang paling siapa kepala desanya, namanya jadi kepala desa itu dulu tanggung jawab besar. Kalau kepala desanya itu ogah aja mau gimana, berarti berdosa sih dia. Nah, kita makanya kita lapor, kalau dapat lapor lo polisi lapor juga ke kampung tadi, ke RT kah, RT kah dulu. Anggaplah di RT dulu kan, lapor ke RT dulu. Nah, karena itu fardu kifayah. Nah, itu dulu pertama, ketua kampung dong, kepala desa dulu. Atau uang dari Baitul Mal. Baitul Mal itu kas negara atau kas desa. Itu dulu dipelihara sementara. Nah, sampai ada anak adopsi kah? Jika ada, bila ada, berarti harus kita serahkan kepada orang tersugih kayak apa, dirembukakan. Nah, dimusyawarahkan. Jika ada, atau atas yang kaya dari orang Islam, atau orang kaya yang meliharanya atau membiayainya. Nah, itu disebut laqitun. Laqitun itu anak-anak atau bayi yang didapat di suatu kampung atau di suatu masyarakat daerah, dan itu hukumnya fardu kifayah untuk mengambil dan memeliharanya kalau nah hidup. Kalau yang mati meninggal sudah, maka fardu kifayah juga untuk membereskan. Nah, artinya kayak apa anak-anak sistemnya itu pangkat. Nah, dimandiin juga apa, dikapani juga nya, sembahyangkan juga, nah, dimakamkan juga, dikuburkan. Nah, fardu kifayah tadi bang udah. Duitnya pertama kepala desa dulu, atau camat di sini, atau RT. Nah, itu tadi. Baru nantinya kalau kada baru kas desa. Nah, itu hukumnya laqitun. Wadi'ah. Nah, wadi'ah artinya minta simpankan harta. Boleh kita minta simpankan harta. Jika seseorang memiliki, ini contohnya style emas itu ada sebongkah emas kah misalnya, atau sewadah emas, tetapi dia tidak mempunyai penyimpanan yang kuat. Misalnya kada ada besi berangkas kah, atau peti besi atau lemari yang kuat atau gimana. Nah, maka datang ia kepada salah seorang jirannya. Nah, mungkin yang mempunyai peti besi atau berangkas dan lain sebagainya, dikiranya disangkanya lebih pengamanannya lebih baik. Nah, salah seorang jirannya yang mempunyai demikian lagi dipercayai dia menyimpankannya, maka disunahkan orang yang dipercaya itu menerimanya. Sunnah menerimanya, menyimpankan sesuatu barang berharga. Terkadang ada pula wajib
jika dihajatkan benar. Takutan karena perampoknya, lalu lalang aja perampoknya atau maling nih di kampung sini. Kalau penyimpannya, tawannya memang sudah diintainya memang. Nah, ada seseorang yang punya berangkas yang tidak dibuka, maling kalau mikirakan bukan, maka kita harus sana. Dan si yang punya berangkas wajib itu menerimanya, bukan sunnah lagi, wajibnya menerima karena dia nama amankan daripada harta. Nah, terkadang ada pula wajib jika dihajatkan benar tadi. Yang demikian setengah daripada tolong menolong seperti sabda Nabi, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah akan tetap menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Bila kita menolong orang maka ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Rukunnya itu 4 perkara: yang minta simpankan, yang kedua yang menyimpankan, disyaratkan keduanya itu mukallaf, syaratnya mukallaf. Kalau anak-anak yang minta simpankan kepada orang, siapa walinya lu tanyai. Nah, anak bawa duit sekotak, anaknya masih belum mukallaf orangnya, tolong omai simpankan duitku ini aja. Nah, ditanyai dulu duit siapa yang dibawa, apakah duit dapatan kah, duit di mana kah. Nah, itu kalau mukallaf tuh bisa membedakan yang baik dan buruk. Ya, kalau bisa mandiri sudah itu mukallaf namanya, bisa berusaha. Yang ketiga bendanya, ada bendanya yang disimpankan. Ada kalau kita datang pada orang yang punya, tolong simpankan harta karunku ini ya. Apa harta karunnya? Ini anak kotaknya. Dalam sini emas nih, ada Soekarno. Nah, cap Soekarno ini. Mana aja orang? Ini kita melihat bangnya, belum melihat ini. Simpankan tolong ya. Kada kawan, kada ada bendanya. Nah, jadi boleh. Jadi harus ada bendanya, rukunnya tadi. Yang keempat, lapas akad daripada keduanya. Wadiah itu adalah atas amanah tidak mengganti jika barang itu binasa. Jadi amanah aja. Kalau dia binasa, kada diganti dulu, melainkan dengan taksirnya. Nah, kalau dilengahkan oleh si penyimpan, dilengahkan itu sembarangkan, menyimpankan. Kalau penyimpanannya memang sudah kuat dan sebagainya, dipercaya oleh keduanya bahwa itu keamanannya memang terjamin, akhirnya apa? Suatu saat misalnya ada gempa bumi, tenggelamnya misalnya nih, barang-barang kasnya tenggelam, kalau diambil lagi sudah tenggelam. Nah, kada kau mengganti si yang punya. Punya aku aja tenggelam juga. Nah, kecuali dilengahkan tadi sembarangan menaruhnya yang punya, yang menyimpannya. Seperti menyimpannya tidak di tempat yang layak dengan dia. Apabila yang punya benda itu mengambil, hendaklah diserahkannya. Jika tidak, nah, kalau ia binasa atau hilang, wajib menggantinya. Termasuklah bank. Misalnya kita bisa harta ya, dokumen ada, surat tanah misalnya, surat SK misalnya lagi, emas batangan. Nah, ke bank kita, bank tuh ada berangkas, nah, putar-putar. Kemudian dia bayar ke bank tuh. Itu menyimpankan dengan membayar namanya, bukan secara tolong-menolong, enggak. Kita jasa namanya, minta jasa menyimpankan barang. Kita menabung. Anak punya misalnya miliar di rumah, ada sekadar mungkin. Makan tikus lah, rayap lah, misalnya, atau hilang tuyul lah, apa segala ya Allah. Babi ngepet dah kebanyakan di kampung. Misalnya nih, kalau di bank pun banyaknya bergantung macam-macam tuh, dari nang putihnya, nang hitamnya ada ninya, menghalangi tuh. Soalnya kan kedengaran bank tuh kehilangan duit banyak kayak kena ngepet kah, ada pernah. Kalau kerampokan ada, kalau ketipuan ada, kalau kena ngepet ada sana. Ada pernah ngepet kalau sana masuk bank atau pegadaian, kan ada suatu dengar apa belum, atau ada berkisah kabarnya tuh. Nah, tapi kayaknya ada juga karena ada asuransi. Nah, berarti boleh aja karena kita minta jasa menyimpankan tadi, berarti bayar jasa kita, bayar jasa pada bank atau suatu penyimpanan tadi, kayak pegadaian kah misalnya. Nah, jenisnya seperti itu.
Nah itu disebut wadiah, minta simpankan harta. Mungkin sampai situ dulu, karena kita sambung insyaallah seterusnya. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا وسادة رسول الله أجمعين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا فإنا ضالون وعلمنا فإنا جاهلون. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. من تحلال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة.